Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Diary Mili. Hari ini aku excited banget untuk bahas video kali ini karena ada beberapa komen yang nge-up agar aku bisa bahas tentang cara tips memilih biro umroh yang amanah dengan pelayanan terbaik. Sebelum kita ke tips-tips cara memilih biro umrah yang baik, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian tahu update video terbaru aku selanjutnya. Karena banyaknya penipuan-penipuan dari biro umroh itu biasanya membuat orang itu agak canggung, agak takut, khawatir ketika kita mau mendaftar umroh. Ya nggak sih? Kejadian nggak sih kalau di kalian? Pasti memilih biro umroh A, bagus, terkenal, tapi harganya mahal, ya kan? Terus biro umroh yang B, nggak pernah kedengeran nih, bagus apa enggaknya. Dan kalian nggak tahu ini bagus atau enggak gitu. Biro umroh C, wah harganya murah nih ya. Tapi kita juga nggak tahu murah ini bagus atau enggak. Nah, daripada kita gamblang, bingung karena kita nggak punya pedoman cara memilih biro umroh yang baik, jangan khawatir. Sekarang karena banyaknya biro umroh yang nakal, pemerintah kita Kemenak udah mengeluarkan 5 pedoman pasti umroh. Nah ini aja nih yang dijadikan panutan kita, pedoman kita dalam memilih biro umroh tersebut. 5 pedoman pasti umroh itu apa aja? Nah kita bahas. Yang pertama yaitu adalah pasti travelnya. Oke. Dan yang kedua yaitu adalah pasti jadwalnya. Dan yang ketiga yaitu pasti penerbangannya. Dan yang keempat pasti hotelnya. Dan yang kelima yaitu pasti visanya. Oke, sampai sini paham ya? 5 pedoman ini aja yang kita jadikan kriteria dalam memilih biro umroh yang amanah dan juga terbaik. Yang pertama yaitu adalah pasti travelnya. Apa sih pasti travelnya itu? Kenapa harus pasti travelnya? Ini salah satu yang wajib kalian pahami ya. Arti dari pasti travelnya yaitu travel tersebut sudah mempunyai izin dalam melaksanakan pelayanan ibadah umroh gitu, atau pelayanan wisata tour, halal tour dan lain-lain. Karena jika sudah mendapatkan sertifikasi izin, berarti biro ini termasuk biro yang sudah memiliki kredibilitas dalam mengelola jasa perjalanan umroh. Caranya gimana sih agar kita tahu biro tersebut sudah berizin atau belum? Biasanya nih ya, kalau kita datang ke satu biro, kita akan ngelihat papan nama biro tersebut. Nah, di bawahnya kalau biro itu sudah berizin, pasti dia sudah menuliskan izin biro tersebut lah, izin travelnya. Biasanya ada surat keputusannya itu SKD berapa gitu. Atau yang terbaru sekarang mungkin nggak ada D-nya ya, atau langsung nomor berapa, tahun berapa disahkan biro tersebut. Dan ada lagi cara yang meyakinkan kita lagi biro tersebut benar berizin nomor tersebut atau enggak. Sekarang pemerintah itu sudah memberikan jalan kepada kita, yaitu dengan cara kita ketik nih ya, kita lihat komputer atau bisa juga pakai handphone kalian, bisa cari di browser, kita ketik haji.kemenak.go.id. Nah, di situ kita langsung menuju basis data. Nah, setelah dari basis data, kemudian kita klik penyelenggara umroh. Kalian mau milih biro umroh apa? Contoh aja kita pakai Dewangga gitu ya. Kita klik aja, kita ketik namanya Dewangga. Nggak usah lengkap-lengkap, cukup satu kata aja, kata nama di depan Dewangga. Nah, keluar ya. Nah, keluar namanya, lengkapnya Dewangga Travindo, kantor pusatnya di mana dan cabangnya ada di mana. Nah, itu sudah kelihatan dari sini bahwa izin Dewangga itu sudah ada gitu, dan ini izin travelnya juga sudah berizin. Jadi
Jadi kredibilitas travel tersebut sudah bisa kita jadikan kriteria untuk memilih biro umroh. Ada lagi biro umroh yang lain, apa aja yang kalian ketahui silahkan diketik di sini. Jadi kalian bisa mengetahui berbagai macam biro-biro umroh yang sudah berizin. Lanjut yang kedua, yaitu adalah pasti jadwalnya. Kenapa harus pasti jadwalnya? Karena umroh itu nggak kayak haji guys. Jadi umroh itu kita bisa terbang tanggal berapa yang kita inginkan gitu. Kenapa? Karena nggak ada sistem umroh yang harus ngantri. Itu haji yang ngantri, bukan umroh. Jadi kalau kalian mau daftar umroh nih, kalau ditanya ke customer service di biro umroh tersebut, kalian tanya ini berangkatnya kapan, nanti customer service-nya jawab, kalau ini nunggu kuotanya penuh baru bisa berangkat. Nah, dipastikan itu adalah biro nakal, oke? Karena biro yang benar-benar kredibilitasnya sudah terjaga, sudah ada izinnya, dia pasti sudah booking pesawat gitu. Artinya jadwalnya sudah pasti, tinggal calon jamaah itu memilih tanggal berapa yang cocok untuk kalian berangkat umroh. Jadi nggak ada kata antri atau menunggu kuota penuh, itu cuman haji. Di umroh kita nggak nunggu kuota penuh gitu. Karena umroh itu kapanpun selama itu bukan musim haji. Oke guys, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita datang ke biro umroh, pasti biro umroh tersebut akan memberikan kita jadwal-jadwal yang dia miliki. Nah, dari situ kita bisa milih. Next, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah pasti penerbangannya. Nah, pasti penerbangannya ini juga berkaitan dengan tips yang kedua, yaitu pasti jadwalnya. Artinya, kalian sebagai calon jamaah umroh harus selektif. Harganya kenapa bisa murah? Nah, biasanya bisa murah tersebut itu karena pesawatnya. Bisa jadi pakai pesawat yang direct atau transit. Nah, biasanya pesawat transit itu emang lebih murah. Apalagi transitnya cuma lewat aja ya, nggak tour. Kalau transit tour itu biasanya emang agak mahal sedikit karena ada jalan-jalannya. Nah, transit yang bener-bener cuman transit numpang lewat, contoh kita pakai pesawat Scoot Air ya. Jadi dari Semarang, ini misal dari Semarang ke Singapura pakai Silk Air, dan Singapura ke Jedahnya pakai Scoot Air. Nah, itu katakannya transit karena cuman lewat PP ya. Jadi pulang pergi mereka pasti akan lewat Singapura karena itu pesawat miliknya Singapore Airlines. Dan itu nggak nginep, nggak transit, nggak ada jalan-jalan, pasti harganya lebih murah. Dan yang kedua ada lagi nih pesawat yang murah tapi direct. Contoh aja Lion Air. Sekarang Lion Air ada yang direct. Jadi dari Solo langsung landingnya Madinah gitu. Sampai sini paham dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kita lanjut yang keempat, yaitu adalah pasti hotelnya. Nah, ini yang sering ditanyakan tuh, hotelnya. Kenapa dari pasti hotelnya? Karena setiap hotel itu berbeda-beda harganya, yang pasti ya. Apalagi Indonesia dan Arab Saudi itu jauh bedanya. Kadang kita gini, hotel bintang 3 nih di Indonesia itu udah wow banget, udah bagus gitu. Semuanya bersih, rapi, lengkap. Tapi jangan dibandingkan dengan hotel yang ada di Arab Saudi, khususnya di Mekah. Karena hotel di Mekah bintang 3 dengan bintang 3 di Indonesia itu jomplang gitu. Apa sih? Bertolak belakang, jauh banget. Mungkin kalau bintang 3 di Arab Saudi itu sama aja bintang 1 di Indonesia ya. Jadi jangan sampai salah nih. Khususnya cuma di Mekah sih sebenarnya. Kalau bintang 3 di Madinah itu it's okay, so far semuanya bagus. Karena Madinah itu hotelnya, tempatnya juga tertata rapi. Hotel bintang 3-nya di Madinah itu sudah bagus. Bintang 4 juga bagus gitu. Bagus dikit. Bintang 5 bagus banget gitu. Jadi emang ada levelnya kalau di Madinah, cuman level di Madinah bintang 3 tuh udah oke, udah bagus. Tapi ketika kita di Mekah, wah itu jauh banget dari di Madinah. Jadi jangan kalian bayangin ketika kalian di Madinah dapat bintang 3, terus beralih ke Mekah dapat bintang 3,
bagusnya sama. Enggak guys, itu jauh banget gitu. Bintang 3 ibaratnya di Mekah itu bintang kayak bintang 1 gitu ya. Nah tapi macem-macem lagi nih di Mekah. Di Mekah pun mau bintang 4, bintang 5 yang apa sih konotasinya agak kotor gitu ya atau kurang bersih, itu juga mahal di sana. Mahalnya kenapa gitu? Mahalnya itu karena jaraknya deket banget dengan Masjidil Haram. Jadi di Masjidil Haram itu juga mereka meratingkan harga atau harganya itu tergantung dengan si jarak dari hotel ke Masjidil Haram. Semakin dekat itu semakin mahal meskipun dia bintang 3. Kurang bagus, kurang mewah hotelnya, tapi dia bintang 3, tapi harganya mahal. Iya, wajar. Karena apa? Karena hotelnya tadi deket banget gitu jaraknya. Oke, kalau kalian mau milih hotel apa itu terserah kalian. Yang penting pada saat kalian daftar nanti, biro umroh tersebut yang kalian pilih sudah memberikan penjelasan setidaknya mengenai hotel yang akan digunakan. Yang terakhir kita yaitu adalah pasti visanya. Kenapa pasti visanya? Karena tanpa visa kita nggak bisa berangkat umroh. Visa itu biasanya bisa terbit paling lambat seminggu sebelum penerbangan umroh. Dan di prosesnya kalau biasanya itu memang 1 bulan sebelumnya atau bisa juga itu tergantung dari regulasi dari Arab Saudi. Karena dari setiap tahun itu pemerintah Arab Saudi peraturannya berubah-ubah terus guys. Kita juga sampai pusing kalau ngikutinnya ya. Kalau dulu nih pemerintah minimal biaya umroh itu kan yang normal ya, yang pasti ini nggak mengganjal itu sekitar 20 juta rupiah itu minimal, dan 20 juta rupiah itu pasti hotelnya jauh banget ya kan. Nah dari situ aja kalian udah tahu kalau ada harga umroh di bawah 20 juta itu pasti biro umrohnya nggak bener ya. Katakanlah kalau ada 17 juta bisa terbang nggak? Bisa, tapi kita lihat aja pasti terbangnya starting Jakarta. Itu pasti, karena start Jakarta emang lebih murah daripada start dari Pati, Semarang, Kudus, gitu, Solo. Karena harga pesawatnya juga beda. Harga pesawat dari Jakarta emang lebih murah. Kenapa? Kalau kita dari Semarang ke Jakarta pasti kan ada transportasi lagi ya kan. Bisa jadi by bus atau bisa jadi by pesawat lagi. Itu kan tambah biaya lagi. Tuh. Jadi dari situ kita pasti kalau buat visa itu menentukan berapa lamanya umrohnya. Nah, validasi visa sendiri itu sebenarnya 30 hari. Tapi bisa jadi nih regulasi Arab Saudi pindah jadi cuman 2 minggu atau cuman 15 hari. Itu tergantung dari kebijakan Arab Saudi sendiri yang menentukan. Nah, jadi dari setiap travel yang penting kita pastikan dulu visanya. Karena ada juga yang harganya murah, ternyata harga tersebut dari biro tersebut exclude visa. Jadi belum termasuk visa, nanti ada biaya visa lagi. Gitu ya guys, sampai sini 5 pedoman pasti umroh sudah saya jabarkan dari yang pertama sampai yang kelima. Semoga ini jadi dasar kalian dalam memilih biro umroh yang amanah. Ketika kalian mendaftar umroh, jangan dilupakan 5 pedoman itu. Jangan lihat harganya dulu, lihatnya 5 pedoman pasti dulu. Travelnya udah pasti, gitu. Kalau udah jadwalnya juga udah pasti, terus penerbangannya sudah pasti, ada hotelnya juga pasti, meskipun nanti ada startup dan juga ada visanya, baru kalian cek harganya dibandingin dengan harga yang lain dari biro-biro lain. Itu tinggal di compare aja, dibandingin. Sama-sama 5 pasti umroh tapi harganya beda, itu kenapa, hotelnya apa itu terserah. Jadi kalian bisa milih dari situ. Oh ada yang satu pakai tour leader, yang satu nggak pakai tour leader, jadi harganya beda. Atau sama-sama pakai tour leader, tinggal kalian mantepnya yang mana ya. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Oke. Ketika ada promo atau apapun itu, kalian boleh tanyakan. Jadi
Ini bukan berarti aku bilang, oh harganya murah, nipu. Enggak juga. Karena ada juga yang biro umroh, memang dia promonya harganya murah, tetapi di dalam-dalamnya itu ada yang dikurang-kurangin gitu. Jadi kalian bisa tanya langsung, harganya misal segini gitu ya, harganya segini itu kenapa, hotelnya pasti akan dijelaskan, hotel, pesawat, dan bla blanya macam-macamnya tuh pasti akan dijelaskan kok. Tapi kalau ketika kalian oke dengan harga murah tersebut, fasilitas yang diberikan, pelayanan yang diberikan, no problem, kalian bisa langsung daftar, langsung DP. Oke, sekian dari aku. Semoga video kali ini, job-job kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk kalian semua dalam memilih biro umrah yang amanah dan juga terbaik dalam fasilitas memberikan pelayanannya. Insya Allah semua biro umrah itu amanah ya. Tergantung dari setiap calon jamaah menseleksi dari biro-biro tersebut yang menurut kalian memang terbaik pelayanannya dan juga kredibilitasnya gitu. Pesan dari aku, jadilah smart buyer karena semua informasi sekarang bisa diketahui dalam satu ketikan aja gitu. Semuanya bisa kalian dapat informasi apa aja, track record biro A dan biro B dari mana aja, sudah berapa kali menerbangkan, sudah berapa kali pelayanan, sudah berapa tahun lamanya pelayanannya. Jadi ini bukan untuk memihak satu biro tuh bukan. Jadi apapun bironya kalian bisa cek, apapun bironya kalian bisa compare, apapun bironya kalian boleh daftar. Yang penting ingat 5 pasti umrah. Oke? Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum like, subscribe, komen, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan jangan lupa untuk komen juga. Misalnya dari tadi aku ada ngomong yang salah-salah tuh, bisa dibenerin ya kan? Atau kalian mau nambahin apalagi tips-tips yang kelewatan aku belum bacain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Atau buat kalian yang ingin aku bahas apalagi tentang umrah, juga boleh tulis di komentar. Siapa tahu suatu saat nanti aku juga akan buat konten video YouTube yang kalian request. Oke, sekian dari saya, dari Mili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video aku selanjutnya. Bye-bye.